Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa sekalian, salam dari desa. Bertemu lagi dengan saya Sandri Jali Pranata di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe SJP channel untuk berkembang ke depannya. Terima kasih. Baik, pada kali ini kami membahas tentang BUMDes yang berada di Kampar Kiri, desa-desa di Kampar Kiri. Umumnya 19 desa di Kampar Kiri. Ada beberapa BUMDes yang hanya menjadi catatan kemajuannya ataupun yang telah terrealisasi dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ada juga yang hari ini BUMDes yang mati suri, ada juga yang tidak tahu kemana BUMDes itu perginya, dan ada juga BUMDes yang belum beroperasi sama sekali. Jadi harapannya kami dengan video ini mengupas permasalahan BUMDes yang berada di desa Kampar Kiri. Bukan hal lain, bukan untuk mengadu domba kita, tetapi agar sama-sama kita bangun desa kita mulai desa dengan baik dan benar untuk kemajuan. Maka jika maju desanya, majulah negaranya. Baik, di beranda FB kami sudah kami ajak kawan-kawan untuk diskusi permasalahan BUMDes berada di Kampar Kiri. Ada juga kawan-kawan yang sangat merespon tentang rencana kami ini untuk membahas tentang masalah BUMDes. Adapun kemunduran BUMDes di Kampar Kiri, itu hal-hal ini yang kami tangkap dari perjalanan kami ke desa-desa yang kami teliti berdasarkan pandangan mata, pengalaman, dan yang kami pelajari selama ini. Sehingga BUMDes itu seharusnya memang benar. Kalaulah hari ini BUMDes berjalan dengan baik dan benar, seharusnya hari ini masyarakat desa telah menikmati hasil dari jerih payah BUMDes itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dari dulu WSP LED sehingga timbullah BUMDes yang diberikan dana oleh pemerintah, sudah cukup baik pemerintah sebenarnya untuk membangun ekonomi kita. Namun ada kebijakan-kebijakan di pemerintahan desa yang hari ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua. Sehingga kebijakan yang diharapkan untuk mengelola BUMDes dengan baik dan benar tidak berjalan dengan semestinya. Jadi permasalahan yang pertama yang kami tangkap itunya, yang pertama sekali, tidak sejalannya pemerintahan desa dan pengurus BUMDes. Tidak satu ide pemerintahan desa dengan pengurus BUMDes. Kenapa demikian? Karena mungkin ada kepentingan-kepentingan mereka di dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Sehingga ide yang dipakai oleh pengurus BUMDes tidak juga dipakai oleh pemerintahan desa. Ide yang dipakai oleh pemerintahan desa tidak pula dipakai oleh pengurus BUMDes. Sehingga terjadilah vakum di dalam kepengurusan BUMDes. Sehingga kalau ini yang terjadi di sebuah perdesaan, sungguh sangat malang sekali. Karena tidak sejalannya. Seharusnya mereka saling sama-sama menghargai. Pengurus BUMDes menghargai pemerintahan desa menghargai pengurus BUMDes. Kalaupun idenya tidak sejalan, asalkan usaha yang dibuat tersebut sudah diteliti apa yang ekonomi yang paling dibutuhkan di perdesaan satu desa tersebut. Sehingga kalaulah diteliti salah satu contoh di desa si A butuh air karena di desa tersebut sangat sulit untuk mendapatkan air. Tentu jika kita buka usaha peluang untuk air minum ataupun dapat air minum dan lain sebagainya, sangat jauh peluangnya. Jadi berarti ini kan pengurus BUMDes ini mempunyai pertanggungjawaban nanti. Kalaupun pertanggungjawabannya tidak sesuai ataupun ada penyelewengan dana, mungkin masyarakat bisa berhak untuk menuntut kembali dan menanyai kembali kemana saja dana-dana BUMDes yang selama ini mereka belanjakan. Yang kedua, permasalahannya yaitu usaha BUMDes tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Jadi dulu di WSP kenapa gagal di Kampar Kiri, WSP dan LED dan sebagainya, kebanyakan desa-desa gagal di dalam mengelola WSP. Kenapa? Karena di WSP itu dulu ada pinjaman. Pinjaman itu kalau di kampung yang saya berpengalaman, masyarakatnya pola pikirnya seperti ini.
ini uang negara yang kita pinjam, jadi tak usah kita kembalikan. Mereka saja korupsi, apalagi kita. Ada mindset pikiran orang-orang awam yang tidak membangun ke depannya. Sehingga seharusnya pemerintahan desa dulu bisa menyelesaikan ini. Statement-statement seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini harus bisa mereka menyelesaikan. Sehingga kalau dibuat simpan pinjam itu rata-rata gagal. Kenapa? Watak-watak dan karakter masyarakat-masyarakat di sini, kalau dalam simpan pinjam mereka mindsetnya seperti itu. Ini uang negara yang kita pinjam, tak usah kita kembalikan. Sedangkan bank konvensional saja yang meminjamkan di wilayah Kampar Kiri, ada yang nama KUR dan pinjaman lainnya, mereka kadang kewalahan dalam menagih pinjaman-pinjaman tersebut. Kenapa demikian? Karena wataknya tidak ada. Sebagian masyarakat yang pola pikirnya seperti itu. Yang ketiga permasalahannya salah dalam rekrutmen pengurus BUMDes. Ini yang penyebabnya terjadi yang dua awal tadi. Salah dalam rekrutmen. Karena sebagian pemerintahan desa ingin yang menjadi direktur BUMDes ini orang-orang terdekatnya ataupun orang yang bisa dia kendalikan. Sehingga dijadikanlah rekrutmennya yang tidak sesuai dengan semestinya, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan ataupun rekrutmennya tidak terjadi dalam musyawarah desa. Ini banyak yang terjadi di desa-desa Kampar Kiri. Sehingga dalam rekrutmen tersebut dia memilih orang-orang yang rasanya bisa dia bermain dalam orang tersebut, sehingga tidak terjadilah kemajuan BUMDes di sebuah perdesaan tersebut. Rekrutmennya cuma asal-asalan. Kalaulah sudah dilakukan rekrutmen dengan baik, lalu ada tes kemampuan, kepandaian, intelijensi dan lain sebagainya, tentu yang dua pertama tadi tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena di dalam hasil rekrutmen sudah dipaparkannya bagaimana dia membangun BUMDes ke depannya, bagaimana dia mengelola kebijakan BUMDes ke depannya, bagaimana dia berkoordinasi dengan pemerintahan ke depannya, bagaimana dia dalam mengelola pertanggungjawaban untuk BUMDesnya. Sehingga kalau rekrutmennya baik dan benar, maka BUMDesnya akan maju dan akan berkembang ke depannya. Harapan kami untuk ke depannya, memang mudah-mudahan di tahun 2019 itu ada dana 200 juta yang dikucurkan oleh pemerintahan Provinsi Riau kepada desa-desa yang berada di Provinsi Riau. 200 juta itu bukan semuanya untuk BUMDes. Ada sebagian desa yang menganggarkan 100 sampai 150 juta untuk BUMDes. Seandainya desa cuma menganggarkan saja 100 juta saja, kita anggap saja dulu 100 juta desa menganggarkan untuk BUMDes, dikalikan 19 desa di Kampar Kiri, ada 1,9 miliar dana yang bisa mereka bangun BUMDes bersama untuk memajukan perekonomian di Kecamatan Kampar Kiri. Ataupun mereka belum bisa untuk membangun BUMDes bersama, 100 juta tersebut di tahun 2019, sudahkah bapak-bapak ataupun sahabat desa sekalian melihat terrealisasi di desa Anda? Sudahkah Anda melihat BUMDes Anda berkembang di desa Anda? Jika belum ada, silahkan selesaikan permasalahan ini dengan pemerintahan desa Anda dengan baik dan benar, dengan sopan dan santun. Maka insya Allah pemerintahan desa Anda akan merespon dengan bijaksana. Jadi kami bukan mengajak kita untuk lapor sini lapor sana, bukan begitu. Tetapi pecahkan masalah ini. Kalau belum ada BUMDes di desa Anda yang belum terrealisasi, belum berjalan, tak tahu dananya kemana, tak pernah melihat pengurus BUMDesnya ataupun bangunan BUMDesnya, tak pernah melihat usaha BUMDesnya, datangi pemerintahan desa Anda. Yang lebih baik Anda datangi BPD Anda, Badan Permusyawaratan Desa, karena itu adalah perwakilan dalam wilayah Anda di dalam pemerintahan desa. Maka sahabat desa sekalian akan menunai jawaban yang bijaksana dari pemerintahan desa Anda. Kalaupun dalam itu tidak selesai, maka silahkan dengan perbaiki dengan baik dengan jalur hukum ataupun jalur lain sebagainya. Maka sekalian mudah-mudahan
Dengan video ini kita bisa mengupas sedikit permasalahan BUMDes yang berada di Kampar Kiri. Kesimpulannya seperti ini menurut kami. Kebanyakan terjadi kenapa BUMDes tidak berjalan dengan baik dan benar di desa-desa kita Kampar Kiri karena salah dalam rekrutmen. Kalaulah sudah salah dalam rekrutmen, tentu kebijakan ke depannya akan salah karena mengandalkan orang-orang terdekat pemangku kebijakan. Demikian dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam dari